Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan tema Delivering the Digital Customer Experience akan menampilkan hasil kerja kelompok kami. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari Risadi Aulia Fikri dengan NPM akhir 062, lalu Muhammad Nazil Priwardana dengan NPM akhir 064, lalu Siti Fatima dengan NPM akhir 066, lalu Abdul Rohim dengan NPM akhir 068, lalu yang terakhir ada Nisa Nabila dengan NPM akhir 070. Tanpa menunggu berlama-lama, mari kita mulai presentasi kali ini. Karena kali ini kita akan bahas delivering the digital customer experience, kita harus tahu dulu pengertiannya apa sih dari delivering the digital customer experience tersebut, yaitu tentang menciptakan interaksi positif antara pelanggan dan bisnis Anda melalui saluran digital. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk membuat pengalaman pelanggan yang menyenangkan, mudah, dan efisien. Ini juga bisa membantu Anda membangun loyalitas pelanggan, mendorong pembelian berulang, dan membangun reputasi merek yang positif. Nah, selanjutnya ada merencanakan proyek desain dan redesign dari website atau aplikasi. Yang pertama, kita harus mengetahui menentukan tujuan dan sasaran. Apa yang Anda ingin capai dengan proyek ini? Apakah Anda ingin meningkatkan konversi, meningkatkan kesadaran merek, atau meningkatkan retensi pelanggan? Selanjutnya ada memahami audiens. Jadi kita harus memahami audiens yang akan kita tuju. Siapa target audiens kita? Apa kebutuhan dan keinginan mereka gitu. Kemudian yang ketiga ada analisis persaingan. Nah, yang keempat ada audit situs web atau aplikasi yang ada. Yang kelima ada mengembangkan persona pengguna, yaitu membuat persona pengguna yang mewakili target audiens kita. Nah, ini tuh bakal membantu kita memahami kebutuhan dan keinginan mereka dengan lebih baik. Yang keenam ada buat sistem map dan wireframe, yaitu diagram yang menunjukkan struktur situs web atau aplikasi kita. Yang ketujuh ada desain visual, yang kedelapan ada pengembangan dan pengujian, 9 ada peluncuran dan promosi, karena kita apapun itu butuh promosi ya, apalagi zaman digital sekarang gitu, sudah lebih mudah aksesnya. Yang 10 ada analisis dan pengulangan. Materi selanjutnya ada inisiasi proyek pengalaman digital. Yang pertama ada menentukan visi dan misi. Ini tuh yang dimaksud visi misi ini itu untuk pengalaman digitalnya gitu. Apa yang kita mau tuju. Nah, yang kedua kita menentukan tujuan dan sasaran. Yang ketiga ada mengidentifikasi pemangku kepentingan. Yang keempat ada mengembangkan rencana proyek. Yang kelima ada mengelola komunikasi dan resiko. Keenam ada melacak kemajuan dan mengukur hasil, yaitu melacak kemajuan proyek dan ukur hasilnya. Lakukan penyesuaian yang diperlukan untuk tetap berada di jalur. Jadi kita mengukur nih hasil kita udah sampai mana gitu. Yang ketujuh ada mendorong inovasi dan pembelajaran, yaitu mendorong inovasi sepanjang proyek, cari cara untuk meningkatkan pengalaman digital yang Anda inginkan gitu. Menentukan persyaratan situs atau aplikasi. Dengan menentukan persyaratan situs atau aplikasi ini melibatkan pemahaman tentang satu tujuan situs atau aplikasi, yaitu tentang apa yang ingin Anda capai dengan situs atau aplikasi ini. Yang kedua ada sasaran audiens, siapa yang ingin Anda jangkau dengan situs atau aplikasi ini. Yang ketiga ada fungsi yang diperlukan, yaitu fitur dan fungsionalitas apa yang dibutuhkan situs atau aplikasi untuk memenuhi tujuannya. Yang keempat ada konten, apa jenis konten yang akan di-hosting di situs atau aplikasi. Yang kelima ada persyaratan teknis, yaitu platform dengan teknologi apa yang akan digunakan untuk mengembangkan situs atau aplikasi. Dan yang terakhir ada anggaran dan tenggat waktu, yaitu berapa banyak uang dan waktu yang tersedia untuk pengembangan proyek. Merancang arsitektur informasi. Arsitektur informasi adalah kerangka kerja untuk mengatur dan mengklasifikasikan informasi web atau aplikasi. Elemen kunci dari arsitektur informasi meliputi 4, yaitu yang pertama sistem navigasi, yaitu bagaimana pengguna akan menjelajahi situs web atau aplikasi. Yang kedua ada label dan kategori, yaitu bagaimana informasi akan dikategorikan dan diberi label. Yang ketiga ada sistem pencarian, bagaimana pengguna akan menemukan informasi yang mereka cari. Yang keempat ada tata letak dan hierarki, yaitu bagaimana informasi akan ditampilkan di layar. Tips untuk merancang arsitektur informasi yang efektif yaitu ada 6. Yang pertama fokus pada pengguna, yang kedua ada gunakan bahasa yang jelas dan ringkas, yang ketiga gunakan konsistensi, yang keempat buatlah navigasi yang mudah digunakan, yang kelima gunakan sistem pencarian yang efektif, dan yang keenam ada uji dan ulangi. Persyaratan dan teknik desain mobile. Yang pertama, persyaratan desain mobile. Persyaratan desain mobile terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu persyaratan fungsional dan persyaratan non-fungsional.
Yang kedua, teknik desain mobile. Beberapa teknik desain mobile yang umum digunakan adalah desain yang berpusat pada pengguna, desain responsif, desain datar, dan desain material. Internet of Things (IoT). IoT adalah jaringan perangkat fisik yang tertanam dengan sensor, perangkat lunak, dan konektivitas internet untuk memungkinkan mereka bertukar data dan berinteraksi satu sama lain. IoT digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk smart home, kota pintar, kesehatan, dan manufaktur. Selanjutnya ada virtual reality dan augmented reality. Virtual reality adalah teknologi yang menciptakan simulasi realitas yang imersif. Pengguna memakai headset VR untuk melihat dan berinteraksi dengan dunia virtual. Augmented reality adalah teknologi yang menambahkan elemen digital ke dunia nyata. Pengguna melihat dunia nyata melalui perangkat IR seperti smartphone atau tablet dan melihat elemen digital yang ditumpangkan di atasnya. VR dan IR digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk hiburan, pendidikan, pelatihan, dan perawatan kesehatan. Lalu ada merchandising retail online. Merchandising retail online adalah proses menampilkan dan memasarkan produk kepada pembeli online. Hal ini termasuk penelitian kata kunci, optimisasi mesin pencari, merchandising visual, deskripsi produk, penetapan harga, dan promosi. Selanjutnya adalah mengevaluasi dampak kualitas layanan. Mengevaluasi dampak kualitas layanan terhadap loyalitas penting karena kualitas layanan memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas konsumen. Kualitas layanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan pengalaman yang positif dan memenuhi harapan pelanggan. Pada gilirannya, hal ini dapat meningkatkan loyalitas konsumen yang sangat penting bagi suatu perusahaan, karena loyalitas konsumen dapat berarti kesetiaan pelanggan terhadap suatu merek dan komitmen pada pembelian produk atau jasa di masa mendatang. Kualitas layanan memiliki dampak yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kualitas layanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, kepercayaan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan citra merek, yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku pelanggan secara online.